Oke, selamat siang sahabat kliniku. Kali ini kita lagi ngobrol nih sama salah satu nutrisionis atau ahli gizi dari Nufit dengan Mbak Rachel Olsen. Ini manggilnya Mbak apa kakak aja nih Mbak? Em, Kak Rachel boleh, Kak Rachel aja. karena masih Oh, muda. Ya. siap-siap. Oke Kak. Oke, dengan Kak Rachel. Gini Kak, aku main tanya sedikit aja sih. Kegiatan kegiatan saat ini tuh di Nufit sedang apa aja Mbak? Bapak di meja. Oke, udah. Nyerahin. Oke, Kak Rachel, untuk belakangan ini tuh lagi sibuk apa sih Kak gitu? Untuk di UFIT ataupun di luar UFIT gitu? Ya, perkenalkan semuanya. Nama aku Kak Rachel Open. Dan aku adalah ahli gizi dari UNIR. Dan selain banyak banget melakukan edukasi gizi seperti ini, aku juga sekarang lagi S2, kuliah gizi di University College Dublin. Jadi kuliah online sambil kerja juga gitu. Wow. Ya karena sekarang lagi pandemi, banyak orang sih mereka ingin tahu ilmu tentang gizi, mereka ingin tahu gimana caranya untuk meningkatkan sistem imun mereka biar tetap bugar. Jadi itu salah satu yang Nifit lagi nggak sekarang. Oke, oke ini kita kan pengen bahasnya juga Bang. Itu apa? Aku juga pengen cerita sih, Papa pengen coba nanya gitu kan. Tema kita tuh hari ini itu kayak nutrisi yang tepat pas puasa, terus cara memenuhi kebutuhan kalori yang tepat untuk pas puasa. Oke Mbak, kita tahu kan nutrisi itu adalah salah satu hal yang paling penting kan di kehidupan ini. Dapat kita bagi manusia juga kan nutrisi itu penting, dia juga menunjang kalori gitu. Oke, kalau ini kita langsung ke pertanyaan pertama aja Mbak. Nih teman-temanku juga banyak yang nanya ini. Ini juga sebuah pertanyaan based on dari teman-temanku juga. Jadi pertanyaan pertama itu, kenapa sih Mbak nutrisi itu sangat penting buat tubuh gitu, apalagi pas kita puasa gitu kan, nahan lapar 12 jam atau 12 jam gitu. Lalu efeknya gimana nih Kak, kalau misalnya nutrisi kita tuh nggak seimbang? Ya, ini pertanyaan yang banyak banget orang lagi ingin tahu ya. So, pertama adalah kenapa nutrisi sangat penting di saat puasa? Sebenarnya dari sebelum puasa aja udah penting. Tapi ketika puasa lebih penting lagi karena jumlah kalori yang kita konsumsi itu otomatis akan lebih berkurang. Karena kita makannya cuma ini lebih kecil daripada tidak puasa, itu lebih banyak waktu untuk makan. Nah, karena kita hanya punya waktu yang sedikit untuk makan ini, itu biasanya orang sebenarnya tidak sehat karena tidak atau mereka memilih makanan yang kurang bergizi. Jadi penting banget untuk menjaga pola makan kita ketika lagi puasa. Jadi pemilihan makanannya itu perlu yang sehat. Dan ada jurnal juga, jadi menurut dari Nutrient, dia dari PubMed, mereka orang yang puasa itu resiko insulin resistant dan gula darah yang meningkat itu lebih tinggi. Nah, karena ketika puasa dan berbuka puasa biasanya itu yang dimakan yang manis-manis, jadi terus mungkin kayak minuman manis yang lain karena aus banget ya, dan kita pengen gula gitu. Apalagi akan berbuka itu biasanya orang pikir bahwa takjil yang gulanya banyak banget. Nah itu sebenarnya salah ya. Kalau kita begitu terus, nanti resiko untuk diabetesnya akan lebih tinggi. Jadi itu kenapa penting untuk menjaga pola makan karena kita mau meningkatkan resiko penyakit ya untuk pola makan itu sih. Oke itu. Dan
selain itu vitamin sama mineralnya juga bisa kekurangan Mas. Jadi karena kita otomatis makan kalori yang lebih rendah, kalau pilihan makanan itu tidak bergizi, vitamin dan mineralnya bisa kurang. Jadi nanti kita sistem imunnya turun, gampang lemas, gampang lesu, gampang ngantuk, karena kekurangan gizi-gizi yang penting. Oke, oke. Ya, menarik, menarik. Karena juga kan beberapa orang kayak ya itu salah satu hal yang benar-benar aware gitu orang itu kayak hitung kalori, hitung nutrisi gitu kan, nutrisi yang masuk gitu. Ini sekalian nih Kak, karena kan itu juga nyambung nutrisi ya. Kalau untuk nutrisinya itu kan kita tahu kayak makanan-makanan, tapi ada nggak sih Kak kayak selain makanan tuh penunjangnya tuh apalagi Kak? Mungkin ada suplemen atau ada vitamin gitu. Ya, jadi memang multivitamin itu bisa membantu kita memastikan bahwa nutrisi ketika lagi puasa itu nggak akan kekurangan. Itu penting banget. Jadi memang multivitamin di saat sahur, jadi setelah makan sahur kita makan vitamin, jadi nanti ketika lagi puasa itu nggak akan drop sistem imunnya, energinya, dan selain itu makronutrisinya juga harus dijaga, jadi tipe makanannya. Jadi ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada sayur buahnya, itu kalau bisa seimbang seperti itu. Dan juga didampingi vitamin, karena kalau misalnya kita tidak mendampingi, nanti takutnya kekurangan. Iya, iya, iya. Oke. Oke, kita ke pertanyaan kedua nih Mbak. Ya, Kak. Gimana sih Kak caranya kita ngatur nutrisi yang masuk ke dalam tubuh gitu saat berbuka? Kan kadang kita kan buka puasa tuh wah semua dimakan, entah itu gorengan, entah itu lontong, entah itu nasi, apapun, anything dimakan pokoknya. Nah itu gimana sih Kak mungkin kita buat ngatur itu gitu? Apalagi kan ini cukup mengkhawatirkan bagi mereka yang lagi program diet mungkin kan, program diet, jadi maunya tuh dietnya tetap jalan, tapi puasa juga nggak ada pengaruhnya. Nah itu gimana Kak caranya? Ya, jadi yang tadi aku bilang, kalau bisa berbuka itu jangan dengan yang manis seperti gula, minum-minuman bergula, tapi kalau bisa kurma atau buah alami itu boleh banget, karena buah dia walaupun manis, dia beda kandungan nutrisinya dari makanan manis yang processed ya, yang seperti junk food, makanan kemasan, itu yang perlu kita hindari. Kalau buah dia sangat tinggi vitamin, mineral, serat, antioksidan, air, kadar airnya juga tinggi. Jadi itu yang boleh kita konsumsi walaupun dia manis. Jadi tips untuk teman-teman yang misalnya mau mengatur nutrisinya biar bisa lebih baik nih di saat puasa, kalian coba berbukanya dan awal sahur itu kalau bisa buah dulu atau kurma juga pilihan yang bagus. Kemudian kalau bisa mengikuti namanya isi piringku, jadi dia adalah pedoman gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan. Jadi dalam piring kita itu ada sayur buah, protein, sama karbohidrat. Kalau misalnya mau nasi, coba teman-teman pilihnya nasi merah atau kentang, ubi, itu juga karbohidrat yang bisa kita konsumsi, yang juga sangat tinggi vitamin sama mineralnya. Kemudian untuk teman-teman yang misalnya suka protein ya, lauknya suka banget, coba untuk pilih yang lauknya rendah lemak. Karena kalau misalnya kebanyakan lemak, kayak yang berlemak sih teman-teman nggak tahu, yang berlemak itu seperti protein hewani yang aja lebih baik ayam dada daripada ayam paha, kemudian ikan, tahu, tempe itu jauh lebih baik daripada protein hewani yang tinggi lemak tersebut. Dan juga goreng-gorengan ya, masa kalau misalnya dagingnya digoreng atau dagingnya dimasak dengan saus santan, nah itu bisa sangat-sangat tinggi lemak dan nanti kolesterol kita bisa jadi itu juga nggak bagus.
kesehatan kita di saat lagi puasa. Jadi kalau kita kayak gitu sih, proteinnya pilih yang rendah lemak, metode masak makanannya juga pilih yang nggak terlalu digoreng, kalau bisa ya yang menu sup atau bakar atau tumis, itu jauh lebih bagus dan jauh lebih rendah kalori yang berlebihan, dan ada lemak jahat yang bisa datang kalau misalnya kita menggoreng makanan terlalu lama, namanya lemak trans. Dan lemak trans ini yang jahat, dia kalau misalnya kita makan kebanyakan dia tuh menumpuk di lemak visceral kita, dan lemak visceral ini adalah lemak bagian organ dalam, dan lemak di dalam organ dalam kita ini itu sulit untuk dibakar gitu, jadi dia bikin kita buncit kayak gampang untuk perutnya besar. Jadi coba deh teman-teman metode masaknya dijaga, pilihan proteinnya juga, kalau bisa karbohidratnya yang kompleks, yang tidak terlalu tinggi gula, sayur sama buah dibanyakin kalau bisa. Oke. Ini berarti kan kalau bacanya sayur buah dibanyakin, apakah kita pakai multivitaminnya cukup gitu kan? Karena beberapa orang kayak, aduh nggak suka buah ini, aduh nggak suka buah itu gitu kan. Jadi ya udahlah makan multivitamin aja gitu. Ada nggak sih Kak yang multivitamin itu yang bener-bener yang completely mirip sama kayak buah gitu? Nah, makanan utuh tidak bisa menggantikan multivitamin. Kenapa? Karena multivitamin itu banyak ya, bukan cuma satu aja yang biasanya kita tahu, vitamin C misalnya. Nah, multivitamin itu banyak, ada vitamin D, vitamin E, vitamin B kompleks, dan buah dan sayur-sayuran dia ada beberapa yang beda tipe, itu kandungannya juga berbeda. Kayak misalnya, jeruk ada vitamin C-nya, ada sedikit vitamin A. Kalau misalnya sayuran brokoli dia juga ada vitamin C, ada vitamin B kompleks, tapi dia nggak ada vitamin D. Nah, vitamin D kita harus dapat dari mana? Dari sumber yang lain. Kalau vitamin D sumbernya sayangnya nggak banyak di makanan, adanya di ikan, di jamur, dan di makanan yang difortifikasi seperti susu soya, seperti tahu. Kadang-kadang dia ada difortifikasi dengan vitamin D dan kalsium, tapi itu jarang banget di Indonesia yang aku lihat ya. Biasanya itu produk dari luar yang ada. Jadi itu pentingnya untuk mengkonsumsi multivitamin tambahan juga, karena walaupun kita udah makan sehat, belum tentu semuanya kita bisa dapat, karena kita mungkin makannya cuma porsinya dikit, atau cuma satu tipe buah aja, nggak bervariasi. Jadi kekurangan untuk orang yang juga udah makan sehat itu masih ada. Jadi itu alasan kenapa mengkonsumsi multivitamin setiap harinya itu penting, karena vitamin adalah zat yang esensial. Jadi dia zat yang diperlukan tubuh setiap hari, bukan seperti obat yang kita makan aja ketika lagi sakit. Kalau vitamin dia bukan seperti itu, dia adalah pencegahan yang kita perlu setiap hari, bukan untuk mengobati. Jadi itu alasan kenapa multivitaminnya perlu kita makan setiap harinya, tapi penting juga untuk pilih multivitamin yang seimbang dosisnya, nggak terlalu berlebih dosisnya, dan di dalam YouFit itu sangat-sangat seimbang, dia 100% angka kecukupan gizi, jadi dia nggak akan menimbulkan efek samping kalau misalnya kita konsumsi secara jangka panjang. Oke, juga menarik juga sih. Kemarin juga aku ngobrol juga sama Kak Jennifer juga kan. Aku juga sempat konsumsi juga, adikku juga di rumah juga konsumsi juga. Emang kayaknya itu salah satu cara kita buat melengkapi kebutuhan vitamin bertiga ya. Benar banget. Dan karena dia bentuknya gummy, mungkin teman-teman
bisa ada foto Yufid gitu dikasih lihat. Ini dia bentuknya gummy, jadi gummy multivitamin. Karena dia bentuknya gummy, dia tuh seperti makanan dan gelatin, terbuat dari gelatin. Gelatin adalah sebenarnya dari gelatin sapi ya. Jadi memang dia seperti makanan, seperti akunya gitu, terus tetelan, bukan seperti sesuatu yang medicinal yang harus pakai air yang kita telan dan kadang-kadang kita gampang untuk lupa. Kalau Yufid dia sangat-sangat enak, jadi kita pasti untuk makan. Oke, nah mungkin nanti teman-teman bisa dapetin Yufid dimanapun itu dimanapun tokonya maupun online, baik di apotik atau minimarket terdekat berarti ya. Oke Kak, ini Iya, ada. Oke, siap. Oke Kak, ini ada lagi pertanyaan sih Kak. Sebenarnya tuh beberapa orang tuh kayak kalau diet itu dia harus nggak sih Kak, kalau diet itu dia tuh harus ngitung kalori, oh berapa banyak kalori yang dibutuhkan dalam satu hari gitu kan. Namun kan kalau ini kan kalau dulu kita nggak puasa kalorinya mudah dihitung, kayak misalnya dia pagi, oh ya udah pagi aku makan 2 aja, siang aku makan ini aja. Cuma kan ini karena puasa, nah itu gimana Kak ngitung kalorinya gitu bagi yang mereka diet kalori gitu Kak? Ya, jadi sebenarnya calorie counting wajib untuk orang yang benar-benar ingin mengurangi berat badan atau mereka kayak lagi in a weight loss program dan mereka stuck gitu berat badannya. Sebenarnya nggak harus wajib dilakukan, kita bisa turun berat badan dengan mengatur pola makan aja, nggak perlu semuanya dihitung. Tapi kalau misalnya kita ada goals yang spesifik, misalnya aku mau turun 4 kilo dalam 1 bulan, ya kalau goals kita very spesifik seperti itu, kita harus tahu jumlah kalori yang harus dikonsumsi per harinya berapa. Kita harus tahu juga kebutuhan kalori kita berapa untuk mengurangi total kalori dan goals itu. Jadi tergantung goals kita apa dan kita orangnya seperti apa, apakah disiplin dan bisa menghitung kalorinya per hari. Kalau misalnya nggak bisa, bukan artinya kita nggak bisa turun berat badan, enggak kayak gitu, kita bisa. Jadi sebenarnya yang paling baik yang kita bisa lakukan adalah coba teman-teman hitung kebutuhan kalori kalian berapa dalam satu hari. Dan caranya kalian bisa ke Google aja, kalian ketik TDEE kalkulator, di situ nanti kalian masukin kayak umur, tinggi badan, usia, terus nanti akan dihitung kebutuhan kalori kalian berapa, tergantung juga aktivitas fisik yang kalian lakuin dalam sehari, apakah tinggi, apakah kerja kantoran gitu, itu juga nanti termasuk dalam hitungannya. Dan dari situ nanti kita bisa tahu, kalau aku kemarin hitung dan aku tuh kebutuhan kalorisnya sekitar 2000 gitu, nggak sampai 2000 ya, 1900 berapa gitu. Nah kalau misalnya aku mau turun berat badan, itu harus makan di bawah situ, jadi di bawah 1900 kalori. Dan biasanya dari rumus gizi, kalau misalnya kita mau turun 0,5 ke 1 kilogram per minggu, itu sekitar 500 kalori yang aku harus kurangi dalam hari. Kita harus makan sekitar 1400 kalori per hari. Kalau aku ada target mau turun 4 atau 2 kilogram dalam 1 bulan gitu. Dan itu yang bagus ya. Mungkin ada yang pernah dengar kayak turun 10 kilogram dalam 2 minggu, itu nggak sehat. Itu nggak kita anjurkan, karena kalau misalnya turun sangat-sangat besar jumlah berat badannya dalam waktu yang sangat kecil, artinya kalori yang kita makan itu sangat-sangat dikit per harinya, dan itu akan membuat kita resiko kekurangan makronutrisi, kekurangan mikronutrisi. Jadi kalau dia bukan artinya nggak makan, ya dia masih harus makan, masih harus diatur. Yang penting pemilihan makanannya aja yang tadi aku udah kasih tahu, bergizi, harus seimbang, jadi kita nggak akan kena
fungsi, kita nggak akan kena kayak masa ototnya turun. Nah, itu kan akan membahayakan kesehatan kita. Oke. Ya kadang juga ada beberapa juga orang yang ya udah lah diet nggak makan. Padahal sebenarnya diet itu bukan karena nggak makannya, tapi apa ngurangin nggak ngurangin, maksudnya dibikin defisit kalori gitu, kalori yang dibutuhin berapa, yang dibakar berapa. Oke. Ini menarik sih juga. Maksudnya aku juga pernah cobain kayak gitu kak. Aku coba buat atur pola makan aku. Jadi aku makan tuh cuman terakhir di jam 8 malam. Besok paginya aku baru makan tuh di atas jam 8 malam, jam 8 pagi. Jadi tuh kayak ya hampir kayak puasa gitu sih sama. Tapi itu works gitu loh. Maksudnya ya aku puas dengan turun 2 kilo 1 bulan, hampir 2,5 kilo kayaknya 1 bulan itu aku coba. Itu works juga gitu. Oke, anyway gini mbak. Kita ini ada mitos, sebenarnya mitos semua orang kayaknya tahu deh mitos ini gitu kan. Kalau makan malam itu berat badan bisa naik. Sebenarnya emang iya nggak sih gitu, makan malam tuh berat naik, atau apakah ada hal-hal ilmiah yang menghubungkan hal kayak gitu, atau gimana nih kak nih? Ya, jadi itu sebenarnya mitos. Kita bisa kok turun berat badan kalau misalnya makan malam. Yang penting adalah sebenarnya total kalori yang kita makan dalam satu hari. Cuman karena kalau misalnya kita makan malam terus langsung tidur, kan itu juga nggak bagus untuk asam lambung kita. Karena sistem pencernaan kita kan udah mau tidur, terus kita isi gitu. Memang sebaiknya sih kalau bisa jangan makan banyak terus langsung tidur. Untuk kesehatan sistem pencernaan kita sih lebih ke situ. Kalau dari segi berat badan masih aja bisa turun, bukan artinya nggak boleh makan malam. Turun berat badannya enggak sih, masih bisa. Cuman ya dijaga aja, nggak usah terlalu banyak. Kalau misalnya dari pagi udah makan banyak terus masih juga makan malam yang banyak, ya nanti kalorinya akan berlebih. Biasanya orang-orang kalau misalnya pagi udah makan, siang udah makan, tapi malam-malam dibatasi waktu makannya, otomatis dia akan mengurangi kalorinya juga. Jadi dia bisa turun berat badannya. Nah ini banyak sih, banyak orang-orang yang kayak ya udahlah gitu kan, nggak makan malam, tapi kalau pagi makannya kayak orang kesurupan gitu loh, makan semua dimakan. Oke. Iya. Mereka kan ada begitu kan. Aku juga dulu sama kayak gitu kan. Aku overweight juga. Aku coba atur pola makan aku, pola tidur aku. Worksi 2 bulan. 2 bulan tuh aku hampir 3,5 kilo. Aku coba juga dia karena aku ngerasa kayak overweight banget gitu. Dengan berat hampir 80 kilo cuma starting di 170, kayak wah kebanyakan nih, kayak harus diturunin lagi. Ini menarik sih, menarik. Oke. Apa ini ya? Oh ini mbak, tadi kan sempat disinggung tuh mbak ya, kalau kita sahur itu dianjurkan untuk tidak minum minuman manis gitu kan. Nah itu emang benar nggak dengan kita minum manis itu di tengah hari atau saat puasa itu kita lebih gampang aus gitu? Itu kenapa mbak ya gitu? Apa emang karena memang itu manis aja, tapi dengan di satu sisi korma kan juga manis, kok beda gitu? Itu kenapa ya kak? Ya, jadi kalau misalnya kita makan gula atau makanan manis yang mengandung processed sugar, itu pastinya gula darah akan meningkat jauh lebih cepat daripada kalau kita makan kurma atau buah. Karena yang tadi aku sebutkan, kalau dari buah dan kurma dia kan ada seratnya juga, dan serat ini yang membantu menstabilkan gula darahnya. Nah, kalau misalnya minuman manis mengandung gula pasir yang kita minum setelah mungkin lagi sahur gitu, akan membuat kita haus. Nah, alasannya adalah karena ketika kita minum minuman manis, dia kan ada namanya glukosa gitu ya, dia energi dalam gula. Nah, dia masuk ke dalam sel kita untuk energi. Jadi
gula masuk ke dalam sel kita. Nah, tapi untuk ada tempat untuk gula ini masuk, nanti yang buat air minuman manis, tentu minuman manis itu kebanyakan air yang akan keluar, jadi kita haus lagi, jadi kita mau minum lebih banyak. Itu kenapa biasanya kalau kita minum kebanyakan gula ketika sahur nanti malah jadi haus lagi. Jadi untuk teman-teman yang sahur, coba untuk pilihnya buah aja kalau mau yang manis. Dan kalau misalnya harus banget ada kayak gulanya, dikit aja, kayak porsinya coba dijaga, nggak usah terlalu banyak. Jadi kalian nggak akan dehidrasi ketika lagi puasa. Oke. Ini juga ilmu juga buat teman-teman. Mungkin teman-teman boleh ngurangin lagi sih, boleh ngurangin kebiasaan minum teh pas sahur. Jadi diganti pakai air putih aja berarti guys, air putih aja, atau mungkin diganti dengan buah. Benar banget. Kalau bisa diganti dengan buah, diganti dengan kurma, diganti dengan smoothies. Smoothies juga jauh lebih bagus. Oke, ini pertanyaan aku cukup agak lumayan simpel sih sebenarnya. Ya kalau kita misalnya kita konsumsi UFIT gitu kan, UFIT itu kan yang aku tahu itu satu kali itu 1 hari ya kak ya. Nah itu lebih baik kita konsumsi setelah pas sahur atau setelah berbuka ya? Oke, ya ini pertanyaan yang banyak orang sering tanya. Jadi mungkin yang belum tahu sedikit introduction adalah unsur vitamin dan mineral satu gami, dan juga ada 5 suplemen yang mengandung dalam satu gami juga. Jadi ada blueberry, ada blackberry, strawberry, dan goji berry di dalam satu gami. Kemudian ada vitamin D, E, C, B kompleks, ada 3 minerals, selenium, iodium, sama zinc, dan ya lebih baik kita konsumsi setelah sahur, bukan setelah ya, tapi ketika lagi makan sahur. Jadi lagi makan sahur, setelah sahur habis makan 1 ini. Jadi itu bantu mempersiapkan tubuh kita biar nanti ketika udah puasa itu cukup kekurangan. Dan selain itu teman-teman bertanya juga ya tentang apakah gula di dalam UFIT aman karena dia gummy? Aman banget. Di dalam UFIT itu hanya mengandung 2 gram gula. Jadi ini sangat-sangat dikit. Kalau misalnya teman-teman bandingkan gula di dalam soda, gula di dalam es teh, itu sekitar 30-20 gram gula. Jadi jangan khawatir teman-teman yang ingin mengkonsumsi UFIT, yang lagi diet, itu masih aman banget karena 2 gram gula ini itu sangat-sangat dikit. Itu seperti 1/4 sendok teh aja itu belum segitu banyaknya. Jadi dia sangat-sangat sedikit. Oke, menarik. Mungkin teman-teman yang mau coba konsumsi UFIT atau lagi diet, pakai multivitamin takut nanti gulanya malah kebanyakan segala macam. Wah, ini ada salah satu solusinya ini kan, dengan kadar gula cuma 2 gram gitu kan. Jadi yang nggak terlalu berpengaruh juga kan ke dalam program diet teman-teman juga. Oke nih Mbak, menarik banget sih Kak. Oke, ini mungkin Kak Rachel bisa dijelasin lagi. Mungkin ada beberapa teman sahabat klinik gue yang belum tahu nih Kak, UFIT itu ada berapa varian sih Kak gitu? Jadi mungkin aku bisa tambahin dari yang tadi aku bilang. Selain UFIT seimbang dosisnya, dia juga udah halal, udah tersertifikasi oleh BPOM. Jadi teman-teman nggak usah khawatir dengan kualitas UFIT ini. Dan UFIT
ada 6 varian multivitamin dewasa, ada yang multivitamin anak, khususnya ada vitamin dan mineral sistem kita untuk energi, untuk kesehatan jangka panjang kita. Itu yang multivitamin ini nih yang biasanya kita lihat yang ada kemasannya putih. Kalau yang anak-anak dia kemasannya berbeda, ada monster lucu di dalam di depan kemasannya. Dia ada 3 varian warna yang berbeda. Nah kalau yang dewasa dia ada 3 rasa, strawberry, blueberry, sama raspberry. Kalau yang anak dia juga ada 3 rasa, strawberry, nanas, sama jeruk. So itu perbedaannya. Tapi vitaminnya dia juga sama. Nah kalau yang anak-anak dia juga ada buahnya di dalamnya, jadi dia ada 12 sayur dan buah di dalam satu gummy yang anak. Dan untuk yang anak-anak dia untuk usia 3 sampai 12 tahun. Jadi tunggu ya, mungkin moms yang pengen banget berikan multivitamin UFIT untuk anaknya harus tunggu anaknya usia 3 tahun dulu. Nah selain itu UFIT juga ada varian yang beauty. Jadi yang beauty ini adalah untuk biasanya wanita, tapi untuk pria juga boleh tentunya, adalah multivitamin khusus untuk kesehatan kecantikan kita. Jadi untuk kulit, kuku, untuk rambut, untuk menutrisikan organ ini. Karena fun facts, kulit kita, rambut kita, kuku kita itu juga organ tubuh yang perlu nutrisi juga, seperti jantung kita, sistem pencernaan kita itu kan juga perlu nutrisi. Jadi sama. Jadi biasanya itu customer ketika mengkonsumsi beauty plus, rasanya yang pink, mereka merasa bahwa mereka rambutnya jadi nggak gampang rontok. Kemudian kita juga ada yang UFIT era kolagen, jadi di dalamnya ada 1000 mg kolagen peptides dan vitamin C untuk kesehatan kulit kita. Jadi untuk penuaan dini, menyamarkan garis halus pada muka, itu untuk yang kolagen. Kemudian yang terakhir kita ada omega 3. Jadi omega 3 untuk dewasa dan anak, dia adalah minyak ikan. Mungkin teman-teman pernah biasanya, minyak ikan tahu, biasanya yang soft gel bentuknya, dan dia biasanya untuk kesehatan jantung yang kita tahu. Tapi omega 3 juga sebenarnya baik untuk kesehatan otak kita, untuk mencegah pikun, untuk mencegah Alzheimer's, untuk mengatasi stres di dalam otak. Jadi itu omega 3 membantu dari segi itu. Kalau misalnya hubungannya dengan jantung adalah dia membantu meningkatkan HDL di dalam tubuh kita. HDL adalah kolesterol yang baik gitu. Jadi kolesterol dia ada yang baik, ada yang jahat. Kalau misalnya yang baik lebih banyak dari yang jahat, dia bisa menurunkan total kolesterol kita. Jadi itu alasan kenapa omega 3 juga penting. Jadi teman-teman mungkin, wah banyak banget UFIT, aku bingung mau yang mana ya. Kalian bisa sebenarnya semuanya juga bisa dibeli, cuman kalian mungkin bisa selang-seling kayak dalam sehari makan 3 gummies itu masih aman. Jadi bisa misalnya makan yang multivitamin, atau omega 3, yang beauty plus. Jadi digabung menjadi 3 gummy per hari, itu juga boleh banget. Jadi nggak harus 1 gummy per hari setiap hari, nggak kayak gitu. Apalagi kalau teman lagi drop, atau lagi sakit, itu makan 2 gummy nggak apa-apa. Jadi ada kayak vitamin booster. Karena biasanya customer bertanya, gimana nih aku suka banget sama UV-nya, makan 1 aja tuh susah. Biasanya mama per hari. Sebenarnya aman-aman aja, ada efek jangka panjang yang akan tubuh kalian, tapi kalau bisa sebenarnya sih ikuti anjuran konsumsinya, yaitu 1 gummy per hari, mungkin 2 gummy per hari juga masih nggak apa-apa. Karena kan dalam 1 gummy juga ada 2 gram gula ya, jadi kalau kita makan terlalu banyak dalam 1 hari, dia akan naik gulanya. Tapi jangan khawatir, gulanya juga sangat rendah. Jadi kalau misalnya kita makan 5 aja, itu masih 10 gram gula, sebenarnya itu masih rendah ya. Gitu.
Ya, mungkin sahabat klinikku kalau mau coba Yufit mungkin mau coba multivitamin yang beda gitu dari yang lain kan, karena kan keunggulan Yufit adalah ya dengan gamu terus bentuknya lucu juga gitu kan. Mungkin sahabat klinikku atau mams punya punya anak yang agak rewel kalau dikasih multivitamin yang mungkin kayak dulu tuh aku makan multivitamin cukup keras juga sih kak gitu kan, kayak harus entah itu harus ditelan entah itu harus diisep. Ini dengan kunyah aja gitu mungkin 5 detik 10 detik mungkin simpel kita easy simple. Oke, boleh menarik menarik. Ya, benar. Kalau teman-teman mau coba, kalian bisa langsung aja ke website UFIT di www.ufit.co.id atau follow Instagram kita @ufit_id, dan kalian bisa langsung follow kita aja. Di situ juga ada nutritionist hotline, jadi teman-teman yang mau bertanya tentang gizi, tentang UFIT, itu kita ada layanannya dari itu, dan biasanya aku yang jawabin, jadi kalian juga bisa konsultasi gratis dengan kita. So, teman-teman bisa langsung aja hubungin kita kalau misalnya mau tahu lebih banyak lagi tentang UFIT-nya. Ya, teman-teman Ya, gitu, Mas. udah di mention berarti ya, mau apa boleh langsung dikunjungi juga di www.ufit.id ataupun di Instagramnya juga ya kak ya, di ufit.id. Oke, itu banyak sih informasi-informasi yang cukup penting bagi teman-teman yang ngerasa ya udah multivitamin belum penting, tapi ada beberapa informasi kayak penting-penting, lumayan penting sih di Instagram Ufit gitu mbak. Jadi kak, oke. Ya benar, penting banget. Siap. Ya ini sebagai penutup aja nih kak, boleh nggak sih kakak tuh kasih tips nih buat teman-teman gitu kan, gimana biar puasanya tetap lancar, biar puasanya tetap aman, tapi kalori dan nutrisi yang diterima di tubuh tuh masih terjaga gitu kak. Boleh dikasih tipsnya sedikit kak? Ya, ya pertama aku mau bilang semua teman-teman menjalani puasanya. Dari aku adalah sebenarnya yang paling perlu kita lakukan adalah kita perlu planning. Ya, jadi coba untuk luangkan waktu di weekend untuk apa yang mau apa yang mau yang kita berubah atau apa yang mau kita tambahkan dari pola makan kita. Kalau nggak dipikirin pasti nggak akan jalan gitu. Jadi teman-teman, ayo harus ada effort dikit di weekend, luangkan waktu sebentar aja untuk ayo pergi untuk ke supermarket, ke pasar untuk beli buah dan sayurnya, dan agar kalian di kulkas udah ada makanan sehatnya juga. Jadi ketika waktunya untuk puasa, kalian udah siap gitu dan nggak akan pesen-pesen makanan yang terlalu tidak bergizi. Jadi dari aku kayak karena itu, dan selain itu juga jangan lupa untuk makan UFIT-nya setelah sahur, jadi kalian tetap berenergi, tetap aktif ketika lagi menjalani bulan puasa. Sih udah dari aku, semangat ya semuanya. Oke. Terima kasih banyak nih kak nih untuk tips-tipsnya juga buat sahabat klinikku. Mungkin bisa diikuti juga caranya Kak Rachel gimana untuk apa mengantisipasi nutrisi yang masuk dalam tubuh, apa cara-caranya segala macam, entah itu baik maupun diet-diet yang tadi udah kita sebutin ya kak. Dan yang paling penting jangan lupa multivitaminnya tetap dikonsumsi, yaitu dengan cara mengkonsumsi 1 gummy 1 hari ya kak ya. Yes, 1 gummy setelah sahur. 1 gummy setelah sahur. Boleh dicoba untuk menambah vitamin juga kan di dalam tubuh, juga bisa tetap bugar, tetap bisa melakukan aktivitas tanpa harus khawatir kalori dan nutrisinya tidak terpenuhi gitu. Oke nih kak, aku rasa sih cukup nih kak ya. Terima kasih banyak nih untuk Kak Rachel atas waktunya, atas diluangkan waktunya buat sebentar sama kita biar berbagi ilmu, sharing juga sama kita gimana caranya menghadapi puasa ini, biar jadi teman-teman nggak ada yang bingung. Aduh aku mau diet tapi aku puasa nanti aku takut itu. Ya semua udah terjawab ketakutan teman-teman semua juga. Apa yang udah kita obrolin di 40 menit
sebelumnya ini. Oke Mbak Rachel, terima kasih banyak ya Mbak Rachel ya. Semoga sehat selalu, semoga semoga sukses selalu, semoga Yukit makin lama makin berkembang. Mungkin Yukit mau keluarin produk-produk baru Mbak dalam waktu dekat ini, atau ya udah stick di situ aja dulu. Iya, wah, ada lagi nih yang akan keluar. Jadi tungguin ya, dan semoga teman-teman selalu dukung Yufitnya juga. Terima kasih Mas. Oke siap, terima kasih Mbak Rachel. Selamat siang Mbak. Ya.